Terima kasih. Saya merasa terhormat dapat bersama Anda hari ini untuk acara yang salah satu universitas terbaik di dunia. Sejujurnya, saya tidak pernah lulus kuliah. Dan inilah pengalaman terdekat saya dengan upacara kelulusan. Hari ini, saya akan memberikan cerita 3 story dari hidup saya. Injur saja hanya 3 story. Cerita pertama adalah tentang hubungan titik-titik. Saya berhenti kuliah di Red College setelah 6 bulan pertama, tapi kemudian saya menginap di setelah 18 bulan lagi sebelum saya benar-benar keluar. Jadi mengapa saya pergi? Semuanya dimulai ketika saya lahir. Ibu kandungku adalah seorang mahasiswi muda yang masih lajang, dan dia memutuskan untuk menyerahkan saya kepada dia sangat diadopsi oleh orang-orang yang berpendidikan. Jadi semuanya sudah diatur sedemikian sehingga lahir. Kecuali kenyataan bahwa ketika saya datang mereka perempuan, dia menginginkan seorang perempuan. Jadi orang tua saya, mereka memanggil telepon di tengah malam-malam, kami punya bayi laki-laki yang tidak kami duga. Apakah yang kamu inginkan? Mereka bilang tentu saja. Ibu kandung saya kemudian mengetahui bahwa ibu saya tidak pernah lulus kuliah dan bahwa ayah saya tidak pernah menyelesaikan sekolah menengah atas. Dia menolak mendatangi surat-surat adopsi. Dia baru menerimanya beberapa bulan kemudian. Orang tua berjanji bahwa saya kuliah inilah awal kehidupan saya. Dan 17 tahun kemudian saya kuliah. Namun dengan nilai aibnya saya memilih sebuah perguruan tinggi yang hampir sama mahalnya dengan Stanford. Dan seluruh tabungannya orang tua, uang itu digunakan untuk biaya pendidikan tinggi saya. Setelah 6 bulan kemudian, saya tidak melihat apapun itu. Saya tidak tahu sama sekali apa yang saya lakukan, dan saya tidak tahu bagaimana kuliah akan membantu saya untuk mengetahuinya. Dan disinilah saya berada, menghabiskan semua uang orang tua saya dan menikmati di setiap tahun. Jadi saya memutuskan untuk berhenti kuliah dan percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Itu sangat menakutkan, tapi jika dipikir-pikir itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya ambil. Begitu saya melepaskannya, aku berhenti untuk mengikuti kelas wajib yang tidak saya minati, dan saya mulai mengunjungi tempat-tempat yang tampak menarik. Itu tidak begitu romantis. Saya tidak mendapati kamar. Itulah mengapa dulu saya ingin menghabiskan Coca-Cola selama 5 sen per botol dan perjalanan sejauh 7 mil untuk malam minggu menikmati. Aku menyukainya. Dan sebagian besar yang saya temukan dengan mengikuti rasa ingin tahu intuisi kemudian terbukti saya sangat berharga. Izinkan saya memberi Anda contoh Red College pada waktu itu. Tempat itu menawarkan pelatihan kaligrafi terbaik di negara ini di seluruh kampus. Setiap posternya dan setiap label lesi tulisannya sangat indah. Karena saya keluar dari kursus yang dan tidak harus mengikuti kelas normal, saya memutuskan untuk mengambil kursus kaligrafi yang mempelajari tentang saya belajar tentang font serif dan sans serif, tentang memvariasikan jumlah uang dan antara berbagai kombinasi huruf, tentang apa yang membuat tipografi ini menjadi indah. Itu adalah indah, bersejarah, dan secara artistik halus dengan cara yang tidak dapat diukir oleh sains. Dan saya sedikitpun praktis dalam kehidupan saya. Namun 10 tahun kemudian, saat kami mendesain komputer Microsoft, saya ingat kembali padaku dan kami memindahkan semua ke Mac. Ini adalah komputer pertama dengan tipografi yang sangat indah. Seandainya aku tidak pernah mengambil mata kuliah di perguruan tinggi, Mac tidak pernah huruf font yang diberi secara profesional. Dan karena Windows-nya hanya meniru Mac, kemungkinan besar tidak ada komputer yang memilikinya. Seandainya aku tidak pernah putus kuliah, aku tak mungkin tertipu oleh kelas kaligrafi itu, dan komputer mungkin tidak memiliki tipografi yang luar biasa itu. Melihat titik-titik yang menghubungkan ke depan saya masih tahu. Namun itu saya menjadi sangat jelas ketika melihat kembali 10 tahun kemudian. Sekali lagi, Anda tidak bisa menghubungkan titik-titik tersebut dengan Anda hanya bisa menghubungkan dengan melihat ke belakang. Jadi Anda harus percaya bahwa titik-titik akan terhubung dengan sendirinya di masa depanmu. Anda harus percaya pada sesuatu, kemudian Anda
takdir, kehidupan apapun itu yang kamu sebut. Percayalah bahwa semua petunjuk akan berjalan waktu dan memberi kepercayaan diri untuk mengikuti kata hati Anda. Meskipun itu membawa Anda keluar dari jalur yang dilalui, hal itu yang membuat perbedaan besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.